Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba ihsan. Amma ba'd. Ini kita tahun pas tanggal 12 Rabiul Awal pas dari malam dinten Senin, beberapa Senin dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dinten di mana Pak? Isnin ya, dinten Isnin bahwa Maulud tahun apa? Hingga alhamdulillah. Mungkin apa mau saya berjanji atau saya tidak kalau saya langsung disingkat sekali kalau saya terakhiran. Nah, perlu yang memiliki dan karena baca yang nonton itu fasilitas yang awal ini masalah apa cara kata itu. Tapi bukan ternyata itu loh pada isyarat ini. Pada jadwal zimami wala tasyudha atau itu syauqihal ayyi jadi. Fahim torokan kama hakan wa illa fa'inna kabidatu gagar itu tarikil ukikati. Ono wong kok ngaku seneng kalih Kanjeng Nabi. Tidak maca sholawat, tidak maca cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi, ini kok gak patek seneng torogan molat-molat gawe ngawang mawon kula misami ya kan. Jadi ka innaka bitariqil hubbika. Jadi sesungguhnya kamu dalam menampaki rasa cinta itu ada kebohongan. Innaka bitariqil hubbi termasuk kita pulau ada ini. Jadi cek rapat jaga. Nah aku senang kalau Nabi kata ekor cek tebal. Jadi mana bisa kasar dengan ke awalnya kita sok. Aku senang kadang kita sok. Senangnya kadang di mungkin gunawan dengan dipaksa kalau itu sangat mahabbah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atahu jawabul kalimi fala yudrik ahadun fadlahu. Andai kata mendatangkan Kanjeng Nabi itu membawa jawami'ul kalim. Kalam yang diucapkan itu kalam yang jami. Jami itu cara bahasanya apa gitu. Jadi wis padet berisi itu jami. Tidak akan ditemukan orang-orang sebelumnya pada diberikan akadul qadar. Jadi ana wong keutamaannya ana sing kados Kanjeng Nabi. Seperti hanya ketika beliau mengucapkan istiqomahlah. Istiqomah itu bahasanya apa? Orang ketika diperintahkan sholat ataupun apa, kita sering mengucapkan dengan kalimat mengakhiri pas Nabi Jeko istiqomah itu artinya continue. Kalimat yang mengumpulkan semua makna alias kita harus konsekuen, punya konsekuensi
konsekuensi untuk melakukan itu yo waktune, yo tepat waktune, yo menjaga konsistensinya dalam hal ibadah itu bisa istiqomah. Nah, wa kana lahu bi kulli maqamin indahu maqal. Beliau di dalam setiap posisi itu punya kedudukan, maqal, ada ungkapan-ungkapan. Kata beliau anak Faidun atau anak Afsofu Minggu Bilbo. Saya orang yang paling fasih mengucapkan, paling fasih. Anak Faidun fi ahli itu lebih baik di antara kalian dalam keluarga. Masalah tujuh sing paling apik itu kalian kan begitu ya. Kanjeng Nabi ketika posisi berdagang, maka beliau pedagang yang terbaik. Bahkan keuntungan yang diperoleh, kejujuran yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu begitu agungnya. Beliau juga termasuk seorang panglima yang tidak ada duanya, ya, tidak ada duanya. Beliau juga termasuk orang yang miskin sampai pernah makan tidak punya sesuatu, sehingga ketika tanya Aisyah tidak kok ada apa? Betul nama Kanjeng Nabi, ya wis aku tak kosong. Jadi itu contoh. Kanjeng Nabi adalah ayah sekaligus kakek terbaik terhadap putra-putranya dan juga cucu-cucunya. Saking sayangnya beliau sampai waktu menghadap Allah, putune nunggangi nunggu ajak dolanan, dia tetap sholat, dia tetap diri. Kadang mengabdikan soal saya sholat, ono anaknya suka mikir bisik, mikir, ganggu sholat, busuk kita, cah, sholat gigit, gue nggak sholatnya kalau gigi, tapi cara kualitasnya, kenapa harus terganggu dengan ramainya bocah cilik? Nah itu contoh-contoh karena bikul lima komin indahu maka anu bocah cilik kuyon dengan yang sholat masjid, ya kehusukan kita yang harus diatur. Tapi nak mau bocah cilik ojo do kuyon yang lang, ya kudune tontonannya sing apik ya Mas ya. Langgar orang menene guru guyon, tapi tetap yang langgar. Kalau yang langgar seorang yang langgar gaya. Tapi bocah-bocah tetap butuh yang langgar, yang sholat. Nah perlu ngarap kosong diisi dituturi karena dulu dia kan sok ada kosong di depan diisi macam ini beli-belinya ya. Niku karena lagu bikul maqamin indahu maqal wa likul kamalin min kamal. Salah setiap kesempurnaan beliau adalah kesempurnaan itu. Di orang-orang perkara yang sempurna kecuali Kanjeng Nabi ada di situ. Dalam semua babakan, dalam semua hal. La yaqulu bi su'ali wa la jawab. Betul nonton perkara yang bingungan dalam soal dan jawab. Beliau nak nakal, kok bisa paham. Nak jawab, kurang. Jadi ini kebutuhan bulat di dalam aku soalnya pada jawabannya ini pasti. Alimatnya besar, asih ini kok kadang kan atau tidak sakit itu bulan sekali. Kalau kadang nanti yo sok bulan bingungan. Maksudnya dia jadi ngomong malam itu. Di baru ini, nah misalnya mana? Ada Nabi dalam setiap kata yang beliau ucapkan, bahkan gerak-geriknya itu semuanya mengandung makna, mengandung arti.
Dan betul nanti kalimat ucapan itu kok muskro, makna ini betul nanti. Wala yajulu lisanuhu illa bisawab. Jadi ungkapan beliau itu mesti benar. Betul sesuatu yang dikeluarkan oleh beliau, yang diucapkan oleh beliau itu betul harusnya benar. Wa ma asa ayyuqala Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ma asa ayyuqala fi ma wasafahul Qur'an. Jadi sampai dikatakan disifati bahwa beliau adalah Al-Quran, disifati Al-Quran sampai tidak bisa menerjemahkan. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Di Al-Quran itu, Al-Quran itu diri menerjemahkan ya pakai tindak lapai aja. Tidak lama kanjeng Nabi diikuti para sahabatnya, sehingga kita sendiri tidak bisa menerjemahkan Al-Quran tanpa melalui kajian. Maka ada sosokan lagi apal ayat terus koi terpaling sendiri, ada salah PKP. Kita tahu sejarahnya Islam punya sejarah kelam, yaitu ada timbul Khawarij yang menurutnya paling paham Al-Quran, sampai Sayyidina Ali yang dikatakan sebagai ulama ini dianggap orang yang tidak paham Al-Quran karena tahkim dengan Al-Quran. Ini satu kedangkalan kita dan memahami Al-Quran secara terlalu itu seperti itu. Ya, Al-Quran diterjemahkan oleh kanjeng Nabi, kemudian diteruskan oleh para sahabat dan terjaga agama lainnya. Wa araba'an pada ini Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'an. Keutamaan beliau diterjemahkan, ditampilkan oleh kitab Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Qur'an. Jadi membicarakan kanjeng Nabi sejak zaman dahulu. Dan berjanji itu yang menceritakan Rasulullah punya dua kelahiran hakikat dan juga kelahiran syar'i. Kelahiran hakikat itu waktu terciptanya Nurul Muhammad. Dengan itu semuanya mencintai ketika nurnya Nabi Muhammad sampai dari mulai sulbi Adam kemudian turun kepada Nabi Idris, terus seterusnya Nabi Ibrahim sampai kepada Abdullah, sehingga waktu Abdullah membawa Nurul Muhammad kabeh wong sing ndeloki Abdullah itu mesti seneng. Sampai ketika mau dijodohkan sama Aminah, di tengah-tengah dicegat kalau mau itu wahyu. Dan biasanya itu nak mau itu kok ingin kalau orang anak wani. Nah, Abdullah aku sudah dijodohkan kalau Aminah itu sih yo, maksudnya ini kok dinikahin kok. Nah ini Aminah ini. Nah begitu sampai pada Aminah nikah selesai melakukan hubungan suami istri, terus balik ke sini itu imam. Begitu sampai kepada perempuan tadi itu betul minat. Mereka sulbinya nurnya Nabi Muhammad sudah terasa turun kepada Aminah. Kalau betul minat kalau aku, mereka betul nurnya Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi sejak sebelum lahir disenangi oleh semua makhluk. Wa jama'allahu lahu baina ru'yatihi wa kalamihi. Allah mengumpulkan baginya antara penglihatan dan juga kalam. Kesempurnaan penglihatan beliau, kesempurnaan ucapan beliau. Wa qarana asmuhu ma'asmihi tambihan ala ulwi maqamih.
menyamakan, membandingkan antara nama Allah dan nama Kanjeng Nabi sebagai tambah, sebagai penjelas, pengingat bahwa betapa tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya berikut, Allah punya nama Rahman, Nabi juga ada Rahim. Allah punya sifat Allah sebenarnya kados nama Jalal mulia Kanjeng Nabi gitu ya, tapi sesuai dengan makomnya masing-masing. Nabi kok balas kasih sayang, Allah juga punya kasih sayang. Allah yang punya, Nabi punya, tapi sesuai makomnya masing-masing. Kudrohnya, irodahnya Kanjeng Nabi, idinnya Kanjeng Nabi sama idinnya Allah punya sama punya sifat irodah, punya sama-sama punya nama yang sama, tapi beda. Jadi umpama sama aja Allah menolong, nasrunnya Allah itu tanpa harus ada perantara. Tapi nasrunya Nabi Muhammad itu tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam hal namanya. Jadi bahkan nama Nabi banyak, nama jenis 114. Waja'alahu rahmatan lil alamin, dan Allah menjadikan Kanjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin dan rahmat bagi alam semesta dan juga cahaya bagi alam semesta. Orang Islam yang merasakan rahmatnya Allah, tapi juga semua makhluk yang ada di dunia. Wa mala'a bi maulidihi qulubuhum, kelahiran beliau dipenuhi kebahagiaan di dalam hati. Mimpi Kanjeng Nabi, awalnya diri kadang Maulud itu tidak harus tanggal 12 dan bulan Maulud tapi setiap saat kelahiran Kanjeng Nabi itu tampak karena anugerah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, terutama diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin mawon awal ini dengan merasakan halak Kanjeng Nabi niki angsal tarakipun, angsal idulipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gede monggo kita sarang-sarang mendalami sifat-sifat Rasulullah yang agung sehingga kemuliaan itu bisa mencapai wonten ing kula sedanten. Dan minimal asmayane dan nabuwina. Alhamdulillah wa sallallahu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mu'allim al-qasidah di dalam memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal